ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Beredar video di media sosial X yang memperlihatkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berorasi di depan warga sebagai Ketua Umum PAN. Tapi yang jadi sorotan adalah ucapannya soal bansos dan BLT. Dari video yang beredar terlihat kegiatan Zulhas itu berlokasi di Kendal, Jawa Tengah pada 26 Desember 2023 lalu. Dalam video tersebut, Zulhas terang-terangan menyebut jika bansos hingga BLT diberikan oleh Presiden Jokowi bukanlah negara. Atas dasar itu pula, Zulhas meminta masyarakat untuk mendukung paslon nomor urut 2, yaitu Prabowo Gibran. Ucapan Zulhas itu pun langsung menjadi polemik di tengah masyarakat. Mendak Zulkifli Hasan berbohong ke rakyat atas pernyataannya yang menyebut bansos dan BLT berasal dari uang Jokowi. Apakah pemerintah menggiring opini rakyat untuk salah paham? Apakah pemerintah melakukan politisasi bansos jelang pemilu? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pakar ekonomi syariah Bung Arim Nasir. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Arim? Alhamdulillah, insyaallah ya. Baik, Mas Alhamdulillah. Anggi. Dan kali ini terkait lagi-lagi yang bansos dan BLT untuk uh, keperluan pada kontestasi pemilu yang akan datang, dan kali ini untuk meredam lonjakan harga beras dan menjaga konsumsi masyarakat dengan karakter penerima bansos masyarakat kelas bawah. Apakah pengaruh bansos terhadap elektoral petahana diduga signifikan, Bung Arif? Ya, eh, saya melihat ya, memang upaya dari rejim ini untuk mempertahankan kekuasaan itu kan dilakukan dengan berbagai cara ya. Ya. Sejak awal kita lihat ya dari sisi pencalonannya aja gitu kan, yang itu harus eh, memanfaatkan Mahkamah Konstitusi ya untuk memaksakan calon yang kira-kira memang diinginkan atau diharapkan oleh rejim ini untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan politik dan ekonominya gitu kan. Nah, sehingga saya melihat bansos ini itu memang sudah diduga pasti ya, diduga lah, duga kuat, bahkan mungkin cenderung Musa itu pasti itu akan dimanfaatkan oleh rejim ini untuk meningkatkan elektabilitasnya itu kan. Apalagi kalau kita lihat dengan kesadaran politik masyarakat kita yang masih rendah gitu kan. Rata-rata kan mereka tidak memahami secara utuh hak dan kewajiban gitu kan. Seolah-olah bantuan ini ya, bantuan sosial ini itu adalah kebaikan rejim ini gitu kan. Yang sebenarnya kalau kita lihat itu eh, cara ya yang dilakukan oleh rejim ini tadi untuk memanipulasi atau untuk menutupi juga kebijakan-kebijakan terutama di bidang ekonomi yang tidak pro terhadap rakyat itu kan sebenarnya itu kan. Cuman karena masyarakat itu tidak sepenuhnya sadar terkait dengan hak dan kewajibannya, terkait dengan sumber-sumber daya alam yang ada di negeri ini, itu kan, yang sebenarnya merupakan hak rakyat, ya kan, tapi diserahkan kepada para kapitalis asing dengan kesadaran politik dan ekonomi masyarakat yang rendah, seolah-olah itu hal yang biasa. Ya. Maka ketika pemerintah ya memberikan bantuan ya dalam bentuk bantuan sosial atau dulu ada istilah bantuan langsung tunai, maka ini dianggap pemerintah ini baik hati itu kan dengan berbagai kartu ya, kartu pintar, kartu ini dan sebagainya itu bantuan-bantuan itu
itu seolah-olah itu adalah kebaikan rejim. Padahal kalau kita lihat itu adalah eh, upaya rejim untuk menutupi ya keburukannya, kejahatannya dalam kebijakan di bidang politik dan ekonomi. Ya karena tadi, karena kesadaran masyarakat ya yang sangat rendah, ya sehingga ini dianggap kebaikan rejim, otomatis itu akan berpengaruh saya kira terhadap elektabilitas calon yang didukung oleh rejim ini. Apalagi memang rejim ini sendiri memanfaatkan itu ya untuk meningkatkan elektabilitas ya dengan berbagai kekuasaan yang dimilikinya, sarana yang dimilikinya untuk memenangkan calon yang kemudian dia dukung gitu kan di pemilu 2024 ini. Itu barangkali ya, Mas Anggi. Baik, dan Bung Arim, jadi ada indikasi kalau bantuan ini dipolitisasi terkait pembagian bansos pada tahun politik menjelang perhelatan pemilu bulan depan, Bung Arim. Saya lihat bukan ada indikasi lagi, saya melihatnya cenderung pasti gitu kan. Jadi bantuan sosial ini akan dimanfaatkan oleh rejim ini untuk memenangkan calon yang diusungnya gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, tadi saya katakan sejak awal ini rejim ini kan kita lihat sangat-sangat ini sekali ya, sangat transparan sekali ya kecurangan-kecurangan yang dilakukannya ya, walaupun itu dibungkus dengan justifikasi legalitas undang-undang ya, seperti misalnya calon yang kemudian diusungnya itu kan, itu harus kemudian dilegalisasi oleh MK, walaupun secara etika ya itu kemudian juga sebenarnya melanggar sampai ditetapkan kan keputusan dari MK itu bahwa kebijakan MK, keputusan MK itu melanggar etika, itu kan. Ya, tapi tetap rejim ini saya kira melangkah ya, walaupun banyak protes dari sana sini, itu kan. Kenapa? Karena memang dia ada apa istilahnya itu kepentingan untuk itu gitu kan. Jadi sejak awal memang sudah diindikasi bahwa kecurangan dalam pemilu ya, terutama sejak 2 dekade ini ya, itu sangat transparan sekali ya. Dulu terkait dengan kardus yang digembok misalnya itu kan. Kemudian juga banyak kejadian-kejadian yang sangat janggal itu kan. Maka kita bisa bisa lihat bahwa memang sejak awal rejim ini akan memanfaatkan, menghalalkan segala cara bahasa eh, saya itu atau bahasa politiknya itu Machiavellis ya, menghalalkan segala cara untuk mendukung dan memenangkan calon yang diusung gitu kan. Bahkan kan sebenarnya sudah menjadi guyonan ya, guyonan bahkan sindiran saya kira dari pengamat internasional, pengamat asing terkait dengan pemilu di Indonesia. Dia bilang ya, salah satu yang saya baca dari pernyataan pengamat asing itu mengatakan bahwa pemilu di Indonesia itu paling efektif gitu kan. Kenapa paling efektif? Karena belum dilaksanakan, pemenangnya sudah diketahui gitu kan. Ini kan sebuah tamparan dan sindiran sebenarnya yang luar biasa yang menunjukkan bahwa ya pemilu itu hanya hanya mainan aja gitu kan. Nah, cuman tadi dengan kesadaran rakyat yang sangat rendah, saya kira akhirnya apa gitu kan. Seolah-olah itu justifikasi eh, kemenangan seolah-olah kemudian rejim ini kemudian didukung oleh rakyat ya kan dengan kebijakan-kebijakan yang berlindung di balik undang-undang dan berlindung di balik konstitusi gitu. Itu yang saya lihat ya kan. Baik, dan lagi-lagi Bung Arim terkait pernyataan Ketua PAN Zulhas ini yang terang-terangan menyebut bansos dan BLT itu diberikan Jokowi bukan dari negara. Apakah memang Mendak Zulkifli Hasan ini berbohong kepada rakyat atas pernyataannya yang menyebut bansos dan BLT berasal dari uangnya Jokowi, dan apakah pemerintah menggiring opini rakyat untuk salah paham, Bung Arim? Ya, saya kira memang rejim ini kan sejak awal di apa sudah menjadi rahasia umum lah. Kebohongan ini terus-menerus dilakukan kan. Kalau Mas Anggi lihat di Google misalnya, itu akan kita dapatkan lah deretan kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh rejim ini. Dulu dia pernah diisukan, diangkatkan, diisu atau diopinikan bahwa
presiden ini ketika dia menjadi wali kota itu kan dia tidak mengambil gajinya itu kan. Ya. Katanya dikembalikan kepada rakyat ya kan. Tapi kenyataannya menurut Sekda dan bagian keuangan di kota Solo itu ternyata bohong gitu kan. Bahwa ya gajinya diambil gitu kan. Maka eh, saya juga bisa memastikan ini juga juga kebohongan pasti itu kan. Jadi kebohongan kalau dia mengatakan bahwa BLT itu adalah bantuan sosial itu diambil dari dana pribadi itu kan. Ini kan aneh itu kan. Dan dan anggarannya sangat jelas kok BLT itu di APBN itu kan. Jadi kalau kalau ini kemudian memang dana pribadi itu sudah diduga kuat, berarti ada indikasi juga kemana dana yang terkait dengan bantuan-bantuan sosial itu gitu kan. Kalau itu kemudian menggunakan dana pribadi, ya seolah-olah ini juga kita melihat itu kan ada korupsi, berarti kan sudah pasti di situ kan. Kenapa? Karena di APBN itu sudah sangat jelas ada anggaran untuk bantuan sosial gitu kan. Nah, ketika kemudian bantuan sosial itu diklaim itu kan dari pribadi bukan dari APBN, pertanyaannya dana dari APBN dikemanakan gitu kan. Jadi intinya saya melihat itu adalah kebohongan ya yang memanfaatkan juga informasi-informasi yang memang seolah-olah tertutup gitu kan. Masyarakat seolah-olah kemudian bisa dibohongi bahwa ini adalah uang pribadi, ini adalah uang dari kantong sendiri. Padahal ya saya kira itu agak-agak mustahil lah, sulit lah untuk mempercayai apa yang dinyatakan oleh eh, Pak Zulkifli Hasan itu bahwa dana BLT itu dari kantong pribadi. Jadi sebenarnya lagi-lagi ini adalah upaya untuk menghalalkan segala cara ya agar eh, masyarakat rakyat ya itu mengira bahwa rejim ini sangat baik gitu kan sehingga masyarakat harus mendukung kembali apa yang didukung oleh rejim ini itu kan. Padahal kenyataannya kalau kita lihat kebijakan-kebijakan ekonomi, kebijakan-kebijakan politiknya, bahkan kita lihat juga di bidang hukum pun itu nyaris gitu kan. Semuanya itu kita itu berada di titik nadir, mengkhawatirkan kan. Kebijakan ekonomi misalnya semua kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh rejim ini adalah kebijakan yang menguntungkan para kapitalis ya kebijakan politik dan juga hukum, semua itu juga hukum tidak ada lagi yang namanya keadilan, hukum yang tidak ada lagi yang namanya kemudian untuk mewujudkan keadilan, semua itu diarahkan ya dalam rangka untuk mewujudkan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaannya. Jadi bahasa saya tadi ya, ini menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya gitu kan. Baik, dan terakhir Bung Arim, terkait tadi lagi-lagi sistem kapitalis dan apakah memang bansos dari pemerintah dalam sistem yang terperangkap kapitalis ini untuk orang-orang yang termasuk kategori miskin jumlahnya kurang dari kebutuhan yang seharusnya dan memang hanya kondisional saja. Dan bagaimana Islam menjawab masalah ini, Bung Arim? Ya, saya kira kan eh, kalau kita bicara terkait dengan apakah bansos itu memadai enggak ya untuk eh, membackup atau eh, memenuhi kebutuhan masyarakat ya kan? Ya, menurut saya sangat sangat jauh gitu kan. Jadi kalau kalau kita lihat dampak dari liberalisasi kebijakan-kebijakan liberal yang dikeluarkan oleh sistem rejim ini ya dengan BBM kenaikan BBM kenaikan pajak gitu kan kemudian juga eh, biaya rumah sakit ya kan biaya pendidikan yang mahal maka saya kira bantuan sosial ini eh, bukan membantu sebenarnya hanya sekedar untuk istilahnya itu apa ya menutupi kejahatan yang dilakukan oleh rejim ini terkait dengan kebijakan-kebijakan politik dan kebijakan-kebijakan ekonominya yang sebenarnya tidak pro rakyat, ya kan. Jadi kalau kita bicara terkait dengan berapa sih bansos itu, bansos itu kan kita lihat rata-rata paling antara 300 ya sampai 350 per bulan, ya kan. Sementara dampak dari kebijakan rejim ini misalnya kenaikan BBM, kenaikan pajak, biaya pendidikan yang mahal, biaya kesehatan, asuransi ya. Asuransi aja itu kan kalau kalau kita lihat dengan BPJS itu kan
masyarakat dipaksa untuk membayar dengan harga yang mahal gitu kan. Jadi kalau saya lihat memang yaitu nggak akan menutupi itu kan, tidak akan menutupi eh, dampak dari kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat itu semakin miskin deh kan. Jadi eh, justru kalau kita lihat ya, eh, kalau kita bicara terkait dengan apa istilahnya bantuan sosial ini kan hanya sekedar itu kan, sekedar untuk menyambung hidup mungkin ya. Kalau kita bicara terkait dengan apakah itu mampu mengentaskan kemiskinan itu sangat-sangat jauh sekali itu kan. Kenapa? Karena tadi itu kan hanya eh, istilahnya itu sebagian kecil untuk menutupi eh, dampak dari kenaikan-kenaikan harga, dampak dari liberalisasi pengelolaan sumber daya alam, dampak dari kenaikan BBM, dampak dari dicabutnya kemudian subsidi yang membuat sembako dan harga-harga yang lain mahal, dan itu menurut saya tidak sebanding dengan yang di apa istilahnya itu dihasilkan oleh kebijakan-kebijakan yang liberal tadi yang membuat sembako mahal dan yang lainnya mahal ya. Tapi memang di tengah tadi saya katakan di tengah kesadaran politik masyarakat yang kemudian sangat rendah, maka memandang bahwa ini adalah kebaikan pemerintah. Padahal kalau kita bicara terkait dengan hak masyarakat ya, hak warga negara, jadi Mahfud MD yang sekarang sedang nyalon lagi, dia pernah mengatakan gini itu kan, kalau tambang ini dikelola dengan baik oleh negara ya, maka rakyat tuh mendapat jatah tiap bulan itu 20 juta itu kan. Kalau itu dikelola dengan benar itu kan. Jadi bukan hanya sekedar bansos yang tiap bulan 300.000 atau 350.000 gitu kan, yang diberikan 3 bulan sekali. Kalau kemudian sumber daya alam ini kemudian dikelola oleh negara ya, untuk kesejahteraan rakyat, maka sebenarnya eh, ini lebih mencukupi, bisa untuk mengentaskan kemiskinan, ya kan? Nah, tapi kan yang terjadi tidak itu kan. Justru tadi kan sumber daya alam diserahkan pengelolaannya kepada swasta asing gitu kan. Batu bara itu kan, nikel ya kan. Kemudian juga minyak dan gas termasuk juga emas dan perak, termasuk juga sawit yang menyebabkan harga minyak goreng mahal itu kan diserahkan kepada swasta gitu kan. Sehingga masyarakat harus mendapatkan dengan harga yang mahal ya kan, karena membeli itu kan. Di sisi lain juga masyarakat dibebani dengan pajak gitu kan. Dengan pajak yang tinggi itu kan. Akhirnya apa? Akhirnya ya saya kira angka kemiskinan bukan berkurang ya. Justru angka kemiskinan itu semakin tahun semakin bertambah itu kan. Kalau ada dikatakan bahwa orang miskin berkurang, itu menurut saya hanya rekayasa data statistik ya. Saya pernah membaca satu tulisan yang cukup bagus dengan berbohong dengan data statistik. Faktanya kesulitan masyarakat itu semakin semakin meningkat ya kan. Orang miskin kemudian semakin bertambah gitu kan. Nah, itu faktanya itu kan. Jadi bantuan yang diberikan dalam bantuan sosial yang diberikan dalam sistem kapitalis memang bukan lagi kemudian tidak memadai itu sangat-sangat tidak mencukupi, bahkan semakin kemudian rakyat ini ya terpuruk kepada jurang kemiskinan yang semakin akut ya kan. Nah, pertanyaannya adalah kalau tadi ditanya Anggi, bagaimana kemudian Islam menjawab masalah ini? Kalau kita bicara terkait dengan Islam ya, sebenarnya Islam itu memberikan solusi ya. Jadi dalam pandangan Islam itu eh, tugas negara itu bukan tadi memberikan bantuan sosial, ya tidak ada kaitannya juga dengan pemilu itu kan. Kalau ini kan suka dikaitkan dengan seolah-olah mengatasi dampak kenaikan BBM atau juga tadi dicitrakan bahwa ini adalah kebaikan pemerintah di tengah kemudian kebijakan-kebijakan yang liberal itu kan. Di dalam Islam, sebagaimana kemudian yang disampaikan oleh Rasulullah dalam salah satu hadisnya, Rasul kemudian ya
man mata taroka malan fal yarisu wa man mata taroka dainan aodoyaan fal yatini fa'ana maulahu gitu kan. Jadi Rasul pernah menyampaikan ya dalam salah satu kesempatan, barang siapa yang kemudian meninggal, dia punya harta, maka harta itu untuk ahli warisnya. Tapi kata Rasulullah, barang siapa yang meninggal, dia kemudian punya utang atau meninggalkan ya anak istrinya yang ada kekurangan, kata Rasulullah, faliyatini, datanglah kepadaku, maka akulah yang akan bertanggung jawab untuk membayarkan utangnya dan memberikan anaknya yang mereka yang suaminya tadi meninggal dalam kemiskinan itu kemudian dijamin oleh negara. Jadi di dalam Islam ya jaminan terhadap kebutuhan pokok itu bukan hanya semata-mata temporal ya, tapi sepenuhnya itu kan. Jadi politik ekonomi Islam mewajibkan negara memberikan jaminan kepada untuk masyarakat rakyat muslim maupun non-muslim untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka, sandang, pangan dan papan secara layak dan secara wajar itu kan. Jadi bukan dalam bentuk bansos tadi, tapi dalam bentuk jaminan. Jaminan setiap individu ya bisa mendapatkan kebutuhan pokoknya sandang, pangan, dan papan. Itu dari sisi bantuan agar kemudian individu tidak kelaparan, agar individu kemudian juga bisa mendapatkan penghidupan yang layak. Tentu dengan mekanisme yang ditetapkan oleh sistem ekonomi Islam ya, yang tidak membuat orang malas ya, tapi mekanisme itu betul-betul memang justru memberikan motivasi agar masyarakat semangat bekerja ya, semangat berusaha, pada saat yang sama mereka dijamin kan. Ketika kemudian mereka tidak mampu dengan usaha dan bekerjanya untuk mendapatkan penghidupan yang layak, maka negara akan memberikan jaminan itu, sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, dalam sistem ekonomi Islam, negara itu wajib ya memberikan jaminan pemenuhan ya secara merata dan menyeluruh terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan keamanan, gitu kan. Jadi makanya dalam Islam, kalau kalau tadi ya sandang, pangan, dan papan itu dalam bahasa politik ekonomi Islam diberikannya itu dengan mekanisme tidak langsung, artinya mekanisme tidak langsung itu tadi mewajibkan bekerja, mewajibkan ahli warisnya atau orang tuanya untuk memberikan nafkah ya terhadap anak istrinya, gitu kan. Nah, kalau kemudian tidak ada ahli waris atau orang tua atau kerabat, maka negara akan menjamin tadi sandang, pangan, dan papan. Tapi untuk pendidikan, kesehatan, keamanan dalam sistem ekonomi Islam, politik ekonomi Islam, itu menjadi kewajiban negara secara langsung. Makanya dalam sistem ekonomi Islam, politik ekonomi Islam, ya, pendidikan bisa murah bahkan gratis, kesehatan juga murah bahkan gratis, itu kan? Kenapa? Karena itu merupakan tanggung jawab negara secara langsung yang diambil dari APBN tidak dengan melalui mekanisme asuransi seperti yang ada dalam sistem kapitalis. Nah, cuman pertanyaannya adalah ketika kemudian sistem ekonomi Islam atau politik ekonomi Islam memberikan jaminan kesejahteraan untuk pemenuhan kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan bagi setiap rakyat, termasuk juga kebutuhan pokok masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan keamanan, kan yang selalu menjadi pertanyaan dari mana dana itu kemudian diperoleh. Nah, dana itulah kemudian diperoleh dari mana? Dari pengelolaan sumber daya alam yang menurut sistem ekonomi Islam, sumber daya alam yang masuk dalam kategori milik umum, ya, tambang yang jumlahnya tidak terbatas seperti batu bara, emas, perak, minyak, gas, nikel, ya, termasuk juga hutan dan juga hasil laut ya, itu wajib kemudian dikelola oleh negara ya, dan itu menjadi sumber utama pendapatan APBN. Jadi saya katakan tadi kan, kalau kita mendengar isu politik ya, kalau tambang ini, tambang aja waktu itu dikelola oleh negara itu kan, rakyat mendapat jatah tiap bulan 20 juta, itu bukan isapan jempol itu. Kalau itu kemudian betul-betul dikelola oleh negara, maka itu benar-benar akan terrealisasi gitu kan. Karena kan kita pernah mendengar, nikel aja itu 1 tahun itu didapatkan, itu 4.500 triliun. Siapa yang menikmati? Cina dan swasta itu kan. Nah, kalau ini kemudian dikelola oleh negara,
maka itu akan menjadi sumber pendapatan APBN karena dalam pandangan Islam tambang tadi ya ya itu milik umum, wajib dikelola oleh negara, dikembalikan kepada rakyat, gitu kan. Maka kalau kita bicara terkait dengan pandangan Islam dalam mewujudkan kesejahteraan, pandangan Islam dalam menjamin ya kesejahteraan individu ya itu betul-betul memang akan terrealisasi. Ya, cuman syaratnya tadi ya, sistem ekonomi Islam itu betul-betul diterapkan secara kafah, bukan hanya urusan perbankan, tapi sistem ekonomi Islam terkait dengan politik ekonominya. Ya, tapi syaratnya ya, sistem ekonomi Islam itu bisa diterapkan secara kafah, termasuk jaminan tadi ya, jaminan kesehatan, pendidikan, dan juga jaminan pemenuhan kebutuhan pokok itu akan terlaksana dengan baik kalau sistem politiknya juga adalah politik Islam ya. Jadi intinya adalah kalau kemudian Islam diterapkan secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan, insya Allah saya kira apa yang kemudian dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keberkahan itu akan terwujud, ya kan? Itu saya kira ya bagaimana Islam mengatasi masalah kemiskinan ya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan politik ekonomi Islamnya. Itu barangkali ya Mas Anggi. Baik, jazakallah Bung Arim untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan tadi benar-benar didengar dan dia realisasikan, karena lagi-lagi dengan sistem ekonomi Islam, tadi politik Islam secara kafah, maka urusan-urusan yang tadi seperti bansos, kemiskinan dan lain sebagainya memang dijamin oleh negara. Jazakallah sekali lagi Bung Arim, mudah-mudahan Bung Arim senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.